with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Aku dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Nah, pernahkah kalian bingung nih saat memilih tempat makan saat kalian lagi wisata kuliner? Pasti pernah kan? Nah, kita pasti bingung nih tempat makan mana yang sesuai dengan selera kita. Nah, di video kali ini aku bakal membahas atau menjelaskan bagaimana matematika bisa membantu wisatawan, khususnya di algoritma Walsh-Powell dan juga teori graf. Bagaimana matematika itu membantu wisatawan saat memilih tempat makan mana yang tepat, khususnya di kota Jambi. Ayo kita mulai. Kota Jambi dikenal kaya akan kuliner khasnya, mulai dari pindang ikan patin, pempek, sate, seafood, nasi goreng, sampai ke ayam bakar. Nah, justru keberagaman itu yang membuat wisatawan itu pusing, butuh waktu lama untuk memilih tempat makan yang cocok. Nah, penelitian ini hadir sebagai solusi untuk merepresentasikan tempat makan dalam bentuk graf dan lalu mewarnainya menggunakan algoritma Walsh-Powell untuk mengelompokkan tempat makan yang mempunyai menu serupa. Lalu, wisatawan bisa mudah untuk mendapatkan rekomendasi tempat makan yang efisien. Sebelum kita masuk ke algoritmanya, di sini kita harus memahami 3 konsep kuncinya. Yang pertama itu adalah graf. Graf adalah struktur yang terdiri dari simpul dan juga sisi. Di sini dalam penelitian kita, simbol itu mewakili tempat makannya dan juga graf itu yang menghubungkan 2 tempat makan yang memiliki menu yang sama. Nah, yang kedua itu ada pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu adalah cara untuk memberi warna untuk setiap simpul sehingga 2 simpul yang saling terhubung tidak memiliki warna yang sama. Nah, tujuannya ini untuk mengelompokkan simpul yang tidak saling bertetangga dengan warna yang sama menggunakan warna yang seminimal mungkin. Nah, yang ketiga kita masuk ke algoritma Walsh-Powell. Algoritma Walsh-Powell ini mewarnai simpul berdasarkan derajat simpul, yaitu banyaknya sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Nah, prinsip ini sederhana. Simpul yang memiliki derajat tertinggi dia yang diwarnai duluan. Nah, sekarang kita lanjut ke poster yang sudah saya buat dengan judul Penerapan Algoritma Walsh-Powell pada Pewarnaan Graf untuk menentukan destinasi wisata kuliner di Kota Jambi. Nah, di sini untuk posternya. Nah, di sini tadi pendahuluan atau permasalahannya sudah saya jelaskan, yaitu banyaknya pilihan tempat makan di Kota Jambi dengan berbagai jenis kuliner membuat wisatawan kesulitan menentukan destinasi yang sesuai dengan selera. Nah, jadi solusinya itu yaitu merepresentasikan tempat makan dengan menu di dalam graf, kemudian mewarnainya menggunakan algoritma Walsh-Powell untuk mengelompokkan tempat makan yang memiliki menu serupa. Dan konsepnya juga sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu kita menggunakan graf yaitu ada simpul dan sisi, terus ada pewarnaan graf yaitu untuk mengelompokkan tempat makan sehingga simpul yang bertetangga tidak memiliki warna yang serupa. Lalu ada algoritma Walsh-Powell-nya mewarnai simpul berdasarkan derajat tertinggi dengan jumlah warna yang seminimal mungkin. Nah, kita masuk ke data tempat kulinernya. Data tempat kuliner ini, nah, untuk data tempat kuliner ini yang pertama dari hasil penelitian yang sudah ada di jurnal. Di sini pertama ada Goudas Village dan GV ini untuk inisialisasinya. Inisialisasi setiap tempat makan dan juga menu makanan yang disediakan. Nah, di sini Goudas Village menyediakan menu makan yaitu ada pindang ikan dan juga RM, rumah makan aroma cempaka disingkat dengan RM atau AC. Nah, di sini RM ini atau aroma cempaka ini dia menyediakan menu makanan berupa sate atau dengan inisialisasinya itu adalah ST.
Dan ketiga ada pempek asiong. Di sini singkatannya itu ada PA, dan di sini menu makanan disingkat dengan PM. Terus ada pempek selamat atau PS yang memiliki menu makanan atau menu utamanya itu adalah nasi goreng atau kita singkat dengan NG. Lalu ada dine and chat, bisa disingkat dengan DC. Ada menunya itu ada kangkung ongseng, saung kito atau SK, menunya itu ada seafood. Lalu ada ayam bakar dengan wisata kulinernya atau tempat wisata kulinernya itu adalah Pondok Kelapa. Nah, ayam bakar ini disingkat dengan AB dan Pondok Kelapa tadi disingkat dengan PK. Nah, di sini ada Simon and Sons. Di sini singkatan atau inisialisasinya itu ada SS. Nah, di sini ada PP yaitu Pondok Pinang Sarinande dan ayam bakar Wong Solo itu WS. Nah, di sini kenapa menu makanannya itu kosong? Karena menu makanan yang ada di sini sudah tersedia di sini di ayam bakar. Nah, ayam bakar ini ada di Simon and Sons, PP dan juga WS. Nah, setiap tempat makan ini dihubungkan berdasarkan kesamaan menu yang mereka tawarkan. Itulah nantinya yang membentuk sisi di dalam graf kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian langkah penyelesaian algoritma Walsh-Powell. Nah, di sini ada pembagian simpul bertetangga. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan derajat setiap simpul, yaitu berapa banyak tempat lain yang memiliki kesamaan menu dengannya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Misal, PK. PK ini simpul bertetangganya itu adalah GV, RM, PA, PS, DC, SK, SS, PP, dan WS. Dengan derajat simpul ada 9. Jadi, artinya PK, menu yang ada di PK juga ada di GV, RM, PA, PS, dan seterusnya. Juga begitu dengan GV, DC, WS, SK, SS, PP, AC atau RM, PA, PS. Begitu juga seterusnya dengan penjelasan yang sama tadi. Nah, di sini untuk GV dia memiliki 8 derajat simpul, berarti dia punya 8 simpul tetangga. Di sini juga ada DC dengan 7 derajat simpul tetangga dan juga WS dengan 7, SK 6, SS 6, PP 6, AC atau RM 4, PA 3 dan PS itu 3. Nah, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak juga menu yang dimiliki tempat tersebut sama dengan tempat lain. Misalnya di sini ada PK atau Pondok Kelapa menjadi simpul dengan derajat paling tinggi yaitu 9. Nah, di sini kita masuk ke langkah algoritmanya yaitu yang pertama, urutkan simpul berdasarkan derajat tertinggi ke terendah. Lalu, warnai simpul dengan derajat tertinggi terlebih dahulu, warnai simpul lain yang tidak bertetangga dengan warna yang sama. Lalu, ulangi langkah 2-3 dengan warna berikutnya hingga semua simpul terwarnai. Nah, dari penjabaran ini tadi sehingga didapatlah graf atau gambar grafnya. Nah, dari penjabaran tadi didapatlah simpul graf sebagai berikut. Ini adalah graf sebelum kita hubungkan. Di sini ada 1 GV 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 simpul graf. Nah, ini untuk graf yang sudah kita hubungkan garis-garisnya. Tadi di sini ada PK memiliki 9 derajat. Misalnya di sini kita masuk ke penjelasannya. Kenapa dia di sini 9 derajat? Karena PK ini terhubung dengan semua atau bersisian dengan semua simpul yang ada di graf kita. Misalnya PK terhubung dengan PP, WS, GV, AC atau RM, dan juga PA, PS. Lalu PK juga terhubung dengan DC dan juga SK dan juga SS. Nah, dia terhubung dengan semua simpul yang kita punya atau graf yang kita punya tadi. Kenapa dia terhubung? Karena sudah aku jelaskan tadi,
menu yang ada di PK juga dimiliki oleh menu-menu yang oleh rumah makan atau tempat makan yang ada di sini semuanya. Begitu juga dengan GV. GV memiliki 8 derajat dengan 8 derajat simpul. Nah, di sini GV juga terhubung dengan WS, dengan PA, PS, DC. Lalu GV juga terhubung dengan SK, GV juga terhubung dengan PK, juga SS, juga PP tadi. Dan begitu juga untuk DC, WS. Kita untuk penentuan ini berdasarkan berdasarkan tabel urutan wisata kuliner yang kita punya tadi. Nah, kita membuat graf tadi berdasarkan ini. Nah, sekarang kita ingat ke konsep awal. Dalam teori graf, dua simpul disebut bertetangga kalau sisi yang menghubungkan keduanya. Nah, sekarang coba kita implementasikan dari teori tadi ke studi kasus yang kita lakukan sekarang. Dalam studi kasus ini, ada beberapa restoran yang memiliki menu yang sama. Menu yang sama ini adalah sisi yang menghubungkan kedua rumah makan tadi. Sekarang, kita terapkan algoritma Walsh-Powell tadi ke dalam studi kasus ini, dan ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Nah, langkah pertamanya itu kita urutkan simpul dari derajat tertinggi ke simpul yang memiliki derajat terendah. Sudah kita lakukan tadi di tabel yang di atas, dan tabel yang sudah saya jelaskan tadi dengan PK memiliki derajat 9, GV memiliki derajat 8, DC punya derajat 4, WS memiliki derajat 7, dan berikutnya. Lalu langkah yang kedua, kita warnai simpul yang pertama. Otomatis simpul yang pertama tadi yang kita warnai itu adalah simpul yang memiliki derajat paling tinggi. Nah, di sini PK yang memiliki derajat tertinggi, jadi PK yang diberi warna merah. Tidak ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan PK, jadi warna merah hanya untuk PK. Nah, begini konsepnya. PK dia bertetangga dengan semua ini. PK bertetangga dengan semua ini. Kita langsung ke gambar ini aja. Nah, PK bertetangga dengan semua ini. Jadi, konsepnya yang bertetangga tidak diberi warna karena dia bertetangga. Sedangkan yang tidak bertetangga dengan PK itu yang kita beri warna. Di sini PK bertetangga dengan semuanya. Otomatis kita tidak memberi warna kepada semuanya. Nah, lalu kita lanjut ke yang kedua, langkah keduanya. Langkah kedua itu kita lanjut ke simpul berikutnya. GV mendapat warna jingga. Nah, di sini kita cek apakah ada simpul lain yang belum diwarnai dan tidak bertetangga dengan GV. Nah, di sini ada nih simpul yang tidak bertetangga dengan GV. Nah, apa itu simpulnya? Yaitu AC atau RM. Maka RM kita beri warna jingga. Jadi, kenapa di RM atau AC diberi warna jingga? Karena kita kembali ke konsep, karena AC atau RM ini dia tidak bertetangga dengan GV. Nah, kita lihat ya, dia tidak bertetangga. Nah, tidak ada garis penghubungnya antara GV dan AC. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita ulangi proses seperti yang di atas tadi. Nah, lalu sekarang kita ke bagian DC. Nah, DC ini kita beri warna kuning. Nah, kita lihat DC di sini tidak bertetanggaan dengan siapa. Nah, di sini DC tidak bertetangga hanya dengan PA. Nah, di sini maka PA itu kita beri warna kuning karena dia tidak bertetanggaan dengan DC. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, itu adalah WS. Di sini WS memiliki 7 derajat simpul. Nah, WS kita beri warna hijau. Nah, di sini WS tidak bertetangga hanya dengan PS. Dia tidak bertetangga dengan, dia memiliki 7 derajat. Nah, dia tidak bertetangga dengan PS. Maka WS ini kita beri warna hijau.
kita masuk ke SK. SK ini memiliki 6 derajat simpul. Nah, SK ini kita beri dengan warna biru. Nah, SK ini kita beri warna biru. Kita lihat, kita cek SK ini tidak bertetangga dengan siapa. SK sebenarnya tidak bertetangga dengan AC. Ini tuh disclaimernya. SK juga tidak bertetangga dengan AC atau RM. Kenapa kita tidak mewarnai AC atau RM itu juga dengan warna biru? Karena AC ini sudah tidak bertetangga dengan GV. Nah, karena AC ini sudah diambil GV warnanya, jadi dia tidak bisa dua kali gitu. Nah, otomatis kita tidak mewarnai SK dengan AC. Nah, di sini dia tidak bertetangga dengan siapa, dia juga tidak bertetangga dengan PA, PA, dia sama dengan AC tadi dengan pindahan seperti yang tadi saya jelaskan barusan. Nah, di sini dia tidak bertetangga dengan, kita lihat. Oh, ternyata SK dia bertetangga semua dengan ini. Dengan PP dia juga bertetangga, dengan SS dia juga bertetangga. Jadi SK tidak kita beri warna, tidak ada simpul lain, kita beri warna biru. Ya, karena apa tadi ya? Karena tidak ada bertetangga dengan karena yang tidak bertetangga dengan SK tadi sudah diwarnai semua oleh yang lain. Nah, lanjut kita masuk ke SS. Nah, SS ini kita beri warna ungu. SS ini tidak bertetangga dengan PP. Otomatis PP kita warnai dengan warna ungu juga. Nah, di sini semuanya sudah terwarnai. Nah, di sini kita hitung untuk ada berapa jumlah warna yang kita gunakan untuk graf kita ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita menggunakan dari 10 simpul ini kita menggunakan 6 warna untuk 10 simpul kita. Nah, dalam hal ini menunjukkan terdapat rekomendasi tempat wisata kuliner di Kota Jambi yang setidaknya memiliki satu jenis makanan yang sama. Pada rekomendasi ini, simpul-simpul dengan warna yang sama merepresentasikan tempat-tempat yang memiliki satu menu yang sama. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk ke penjelasan subgrafnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan subgrafnya, tadi saya sudah menyebutkan rekomendasi ini simpul-simpul dengan warna yang sama merepresentasikan tempat-tempat yang memiliki satu menu yang sama. Jadi kita untuk penjelasan detailnya misalnya gini, GV dan AC memiliki warna yang sama. Jadi dari subgraf ini yang terdapat GV dan AC ini sama-sama memiliki menu yang serupa gitu. Begitu juga untuk SS dan PP, WS dan PS, PA dan DC. Sekarang kita lanjut ke penjelasan subgrafnya. Nah, di sini sudah ada untuk subgraf yang pertama. Di sini ada jenis makanannya. Yang pertama itu ada pindang ikan patin. Terus di sini untuk subgrafnya atau gambar subgrafnya, di sini ada rumah makannya, yaitu ada Budas Village yaitu GV, ada Pondok Pinang Sarinande, dan Pondok Kelapa, dan juga ada SK atau Saung Kitong. Ini untuk grafnya. Di sini dia sudah menyebutkan Budas Village atau GV. Nah, di sini ada GV sudah kita warnai. Nah, di sini ada PP. Otomatis dia berhubungan. GV berhubungan dengan PP. Terus PP berhubungan dengan PK, dan PK juga berhubungan dengan SK. GV juga berhubungan dengan mereka bertiga ini, dengan mereka bertiga tadi. Sekarang kita ingat di konsep awal kita tadi. Terus di graf utama, sisi itu adalah garis penghubung yang dibuat berdasarkan kesamaan menu. Nah, kalau dua tempat memiliki tempat
dua tempat makan memiliki menu yang sama, maka keduanya itu dihubungkan dengan garis atau bisa kita sebut dengan sisi. Misalnya gini, GV, PP, PK, dan juga SK semuanya menjual pindang ikan patin. Menu makanannya itu adalah pindang ikan patin. Maka GV dan PP itu terhubung karena mereka sama-sama jual pindang ikan patin tadi. Dan juga GV juga terhubung dengan PK, GV terhubung dengan SK, PP juga terhubung dengan PK, PP juga terhubung dengan SK, lalu PK juga terhubung dengan SK. Mereka terhubung ini karena mereka sama-sama menjual pindang ikan patin tadi. Mereka berarti otomatis saling berhubungan gitu. Lalu kita masuk ke menu yang kedua, itu ada sate. Nah, di sini siapa yang menjual sate? Nah, dari 10 tempat makanan tadi hanya ada 3 tempat yang menyajikan menu yaitu sate. Di sini ada GV, SS, DC, dan juga SK. Dia ada 4 tempat makanan yang menyediakan menu yaitu sate tadi. Nah, jadi kenapa yang hanya keempat simpul ini yang berwarna? Karena simpul-simpul lain ini tidak menjual sate. Simpul AC, PA, PS, PK, PP, dan WS dia tidak berwarna, hanya lingkaran kosong yang tidak memiliki warna. Itu artinya mereka tidak menjual menu sate. Jadi tidak masuk ke subgraf ini. Mereka itu ada di sini hanya sebagai untuk gambar referensi dari subgraf lengkap kita, dari graf lengkap kita tadi. Nah, mereka ini kan saling terhubung nih. Lalu kita lanjut ke menu yang ketiga yaitu ada pempek. Nah, di sini dari 10 tempat makan tadi, di sini ada 4 tempat makan yang menyediakan menu pempek, yaitu ada Gudas Village, Pempek Asiong, Pempek Selamat, dan juga Pondok Lapo. Hanya itu yang menyediakan menu pempek. Nah, simpul lainnya yang kosong-kosong ini yang tidak memiliki warna itu, dia tidak menjual menu pempek, maka mereka jadi referensi posisi saja. Selanjutnya ada nasi goreng. Nah, untuk nasi goreng ini cukup banyak tempat makan yang menyediakan nasi goreng. Di sini ada GV, ada WS, PP, PK, SK, dan juga DC. Nah, di sini mereka saling terhubung. Semuanya ini dia saling terhubung nih, karena mereka sama-sama menjual nasi goreng. GV terhubung dengan WS, dan GV ini terhubung dengan semuanya dari WS, PP, PK, SK, dan juga WS ini juga terhubung dengan semuanya, dengan semua yang berwarna ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada PP juga terhubung dengan semua graf yang berwarna. Nah, untuk yang di atas juga begitu, mereka semuanya saling terhubung. Lanjut ke menu berikutnya yaitu ada kangkung ongseng. Di sini tempat makan yang menyediakan kangkung ongseng hanya ada 4, yaitu ada WS, PP, PK, dan juga SK. Sama seperti yang di atas, mereka semuanya saling terhubung. Nah, di sini ada seafood juga cukup banyak, ada 5 tempat makan yang menyediakan seafood di Kota Jambi ini. Ada Gudas Village, ada WS atau ayam bakar Wong Solo, ada Pondok Pinang, ada Pondok Lapo, terus ada Saung Kito. Lalu ayam bakar juga cukup banyak ya di Jambi. Untuk pertama ada WS, SK, AC, PK, DC. Nah, mereka juga saling terhubung antara semuanya. Oke. Ini untuk subgraf
menu makanan kita. Nah, dari subgraf ini mereka memiliki warna yang berbeda. Nah, otomatis mereka ini pasti memiliki menu yang sama karena kita mengikuti algoritma Welsh-Powell tadi. Nah, dari hasil pewarnaan terbentuklah 6 kelompok jenis rekomendasi makanan untuk kita nih. Yang pertama ada warna merah, yang warna satunya ada warna merah, yaitu pindang ikan patin dengan menu makanan pindang ikan patin, yaitu isinya ada PK, GV, PP, dan juga SK. Yang kedua itu ada warna jingga dengan menu sate, yaitu yang tersedia menu sate dengan rupa makannya itu adalah GV, SSDC, dan RM. Nah, yang ketiga itu ada warna kuning. Kuning itu dengan menu pempek yaitu ada GV, PA, PS, dan juga PK. Dan keempat itu ada warna hijau dengan menu nasi goreng, dan nasi goreng itu ada di GV, WSDC, dan juga PP, PK. Lalu untuk warna yang kelima itu ada warna biru, yaitu untuk menu seafood ada GV, WS, PP, PK, SK, ya, dan juga SK. Dan juga ada warna yang keenam itu ada warna ungu, ada ayam bakar, ada WS, SS, PK, dan DC, RM, dan juga ada RM. Nah, saya ulangi, untuk ayam bakar tadi dia memiliki WS, SS, PK, DC, dan RM atau AC. Lalu di sini untuk posternya. Nah, untuk setiap kelompok mewakili tempat-tempat makan yang memiliki minimal satu menu yang sama. Nah, wisatawan tinggal memilih kelompok sesuai dengan selera, lalu bebas memilih tempat makan mana saja yang sesuai dalam kelompok itu. Manfaatnya apa? Untuk kita mempelajari atau membahas atau menggunakan algoritma Welsh-Powell ini dalam menentukan destinasi kuliner khususnya untuk di Kota Jambi. Yang pertama yaitu untuk membantu wisatawan memilih tempat makan dengan cepat, menghemat waktu dalam pencarian destinasi kuliner, lalu dapat menjadi dasar sistem rekomendasi kuliner berbasis graf dan mendukung pengembangan pariwisata kuliner di Kota Jambi. Nah, jadi kesimpulannya algoritma Welsh-Powell ini berhasil mewarnai graf wisata kuliner di Kota Jambi menggunakan 6 warna. Dari 10 tempat makan tadi kita menggunakan 6 warna. Setiap warna memiliki kelompok tempat makan yang memiliki minimal satu menu yang sama, sehingga wisatawan itu mudah untuk mencari atau memilih destinasi kuliner sesuai dengan selera mereka. Nah, jadi pendekatan ini sederhana, efisien, dan juga bisa dikembangkan dalam lebih lanjut dengan menambahkan atribut seperti rating, jarak, harga, dan juga lain-lainnya. Nah, kesimpulannya, algoritma Welsh-Powell ini berhasil mewarnai graf wisata khususnya kuliner di Kota Jambi dengan 6 warna yang masing-masingnya merepresentasikan kelompok tempat makan yang minimal mempunyai satu jenis atau menu makanan yang serupa. Sekian video penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. This dream, like cherry blossoms blooming in the mountain